Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dalam dan demi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan amin. Silakan duduk anak-anak muda sekalian dan shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan saat ini kita akan merenungkan dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-23 mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya rindu kita boleh membacanya secara bergantian. Kita yang laki-laki nanti membacakan ayat yang ke-8. Saudari kami yang perempuan membacakan ayat yang ke-9. Sekali lagi 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat ke-8 sampai ayat ke-12. Yang sudah dapat katakan haleluya. Mari kita yang laki-laki membacakan ayat ke-8. 1, 2, 3. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal orang Hakomoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Tetapi ia bangkit dan membunuh banyak demikian orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada tangannya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Diberkatilah setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara sekalian, anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau kita membaca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23, mulai dari ayat 8 sampai 12 tadi, setidaknya ada beberapa nama-nama tokoh yang dituliskan di sana daripada kisah ini supaya kita bisa belajar terkhusus dari Triwira, yaitu 3 orang yang selalu ada bersama-sama yang berada di sekitar Raja Daud, yaitu ada Isibaal, Eleazar dan juga Sama. Nah, jadi kenapa hal ini dituliskan? Ini sebagai sebuah penghormatan yang biasa dibuat dalam sebuah kerajaan supaya orang mengenal siapa orang-orang yang ada bersama-sama dengan raja, orang-orang yang setia dengan raja ketika mereka baik dalam peperangan, baik juga dalam mempertahankan wilayah kekuasaannya. Nah, kenapa kita perlu belajar? Karena dari 3 pribadi ini, kita akan belajar dengan satu tema, yaitu mentalitas tahan banting. Sama-sama kita katakan 3, 2 ya. Oke, kira-kira kalau kiri kanannya kita banting, tahan gak nih? Bukan itu maksudnya ya. Tapi maksudnya bagaimana mentalnya, apalagi kalian kan kebanyakan mayoritas adalah generasi strawberry. Artinya kelihatan dari luarnya bagus tapi sangat rapuh sekali. Harapannya jangan sampai menjadi generasi yang demikian. Walaupun itu ada pembagian-pembagian generasinya. Mulai dari generasi yang sangat sudah mungkin baby boomers dan lain sebagainya. Tapi kita harus juga belajar bagaimana khususnya anak-anak muda sebaya-sebaya kalian ini benar-benar orang-orang yang punya mentalitas tahan banting. Artinya kalau mentalitas tahan banting kan biasanya diuji dulu, baru ketahuan tahan banting atau tidak. Kalau kita pernah lihat gelas atau kaca, atau sesuatu benda yang kadang di packing, mau dikirim keluar kota, kadang kan ada satu tulisan di boxnya. Apa tulisannya biasanya? Jangan dibanting. Kenapa dikatakan jangan dibanting? Karena udah tahu kalau ini dibanting pasti pecah. Nah, kalau kalian apa kira-kira tulisannya? Silakan dibanting. Kenapa? Karena kalaupun dibanting kalian tahan banting. Bahkan kalau ada satu pencobaan kalian bilang tolong jangan satu-satu, rame-rame datangnya masalah. Karena aku siap menghadapinya. Haleluya. Ataupun pernah kalian bilang belum lagi siap satu, udah datang lagi satu lagi. Belum lagi siap satu, udah datang satu lagi. Enggak apa-apa. Mumpung rame-rame mereka supaya menghadapinya sekaligus. Haleluya.
Coba perhatikan kiri kanannya. Kira-kira kalau dia punya masalah tahan banting atau langsung melos? Hah? Kira-kira kiri kanan kita ini kalau kita punya masalah, entah apapun masalahnya itu, kira-kira dia tahan banting? Kalau ada orang menyakiti dia bilang, jangan kayak gitu cara menyakitinya. Bisa nggak lebih parah lagi? Kenapa? Itu kayaknya main-main aja kau buat. Kalau mau menyakiti serius, tepat di hatiku kalau bisa. Karena dia tahan banting. Ini ada orang belum lagi disakiti, cuman nggak disenyumin. Langsung dia bilang, kayaknya nggak enak sama kau. Kau pasti ada sesuatu yang nggak cocok sama aku. Dan temanmu langsung bilang, memang jijik aku. Kan tahu aku. Memang nggak sanggup aku menghadapi hari-hari ini. Iya. Ini bahaya kita, karena bagaimanapun dunia ini tidak ada satu kepastian, hari-hari ke depan jadi jauh lebih baik. Tidak ada kepastian, apalagi kita sebagai pengikut Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji bahwasanya langit akan selalu biru. Tidak ada satu kepastian ke depannya akan jauh lebih baik lagi. Tapi ke depannya salib itu pasti ada di depan kita. Yang harus kita pikul. Bagaimana kita menghadapinya? Siapkah sebagai generasi muda saat ini akan menjadi orang-orang yang mentalitas tahan banting? Dalam beberapa minggu ini kan kita tahu ada beberapa gereja yang sedang didemo untuk supaya jangan dibangun. Bahkan ada satu orang mengadakan retreat dan disuruh untuk ditutup tempat retreat itu dan dirusak dan sebagainya. Sekiranya kalau itu adalah kalian yang di dalam, apa yang akan kalian buat? Tunjang balik ya. Haleluya ya. Padahal yang pesertanya itu adalah orang-orang anak-anak remaja, gen alpha mungkin yang ada di sana. Mereka sudah dibentuk. Takutnya kita ini belum tentu teruji. Karena belum pernah mengalami ujian tersebut. Kita berdoa semoga supaya kalian nanti pulang di tempat ini diuji. Amin. Tiba-tiba kalian berdoa pagi-pagi digedor-gedor rumah langsung. Berhenti kau berdoa. Kau bilang apa? Nggak kau suruh pun udah berhentinya aku. Nah itu bahaya ya. Ini kita berbicara tentang apa? Supaya anak-anak muda punya mentalitas tahan banting. Betul kita belajar dari Triwira daripada Raja Daud tentang hal-hal peperangan yang ada pada dia, tapi nanti di poin akhirnya kita akan belajar makna rohaninya. Nah oleh karena itu zaman sekarang ini, zaman dimana penuh dengan tantangan. Dan dalam penuhnya tantangan ini, Tuhan akan membangkitkan pribadi-pribadi yang berani berdiri teguh demi kebenaran dan demi kesetiaan. Dan biarlah itu ada di antara kita, amin. Karena apa? Akan kelihatan kualitas hidup seseorang saat ujian itu ada. Jangan pernah kalian berharap mendapat ikan paus waktu mancing, tapi kalian mancingnya di parit busuk, di ujung jalan permai. Dan kalian bilang, mancing apa? Mancing ikan paus. Dan orang bilang, kau yang perlu ku paus. Supaya jangan bergerak-bergerak lagi. Ya. Maksudnya bagaimana? Jangan pernah berharap akan ada suatu hal yang luar biasa, tanpa sebuah tantangan yang besar. Kenapa kita mengingat Sadrak, Mesah, dan Abednego? Karena dia mengalami, oke puji Tuhan ya. Tolong dilanjutkan ya. Kenapa kita bisa mengingat kisah Sadrak, Mesah, dan Abednego? Karena dia mengalami, nggak mengalami apa-apa ya. Mengalami apa? Kayaknya minggu depan sekolah minggu aja lah kalian ya. Aku nanti udah capek menjelaskannya. Enggak satu frekuensi kita. Kenapa kita mengingat Daud? Pada waktu kapan kita paling tahu kisah Daud? Pada waktu dia menghadapi Goliat. Delilah. Itu bukan Daud. Oh haleluya. Pasti ada satu momen yang sangat menakjubkan dan kita ingat peristiwa itu. Kenapa kita mengingat Agam? Bukan karena kopi, tapi karena Gunung Rinjani. Oh nggak tahu kalian ya, kalian kan belajar firman Tuhan biasanya ya. Peristiwa yang terjadi di Indonesia ini nggak ada yang kalian tahu. Bagus, teruskanlah kebodohanmu itu nakku ya. Oke. Tahu ya. Dia nggak tahu, dia kan taunya segala puji gitu ya. Enggak, maksudnya gini, pasti akan ada satu momen yang sangat mungkin antara mempertaruhkan nyawa itu, antara hidup dan mati, itu yang akan diingat orang. Kenapa kita mengingat Sadrak, Mesah, dan Abednego? Karena dia berada di perapian yang menyala-nyala. Bukan waktu manggang-manggang dia kelihatan. Kalau manggang-manggang itu gak akan kita ingat kisahnya. Tapi karena dia yang dipanggang, maka kita akan mengingat kisah daripada pribadi tersebut. Kenapa kita mengingat Raja Daud pada waktu dia berhadapan dengan Goliat? Kalau dia berhadapan pada waktu itu dengan orang yang binjai, salam dari binjai, mungkin kita lupa siapa dia. Tapi karena dia berhadapan dengan Goliat yang ukurannya jauh lebih besar, kita ingat peristiwa itu. Karena dia punya mental yang luar biasa. Dan setiap pribadi kita pun akan diingat ketika kita menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu saudara sekalian, ayo belajar hari-hari ini supaya kalian di masa muda kalian punya mentalitas yang tahan banting. Supaya setiap tantangan apapun yang terjadi, kalian bilang bisa.
Amin. Ada tantangan yang berat, kalian bilang, ku coba dulu. Kalau nggak bisa nanti, coba cara berikutnya. Nggak bisa, coba cara satu lagi. Sampai kapan? Sampai bisa. Amin. Engkau misalnya yang kuliah sedang bimbingan, skripsi dan sebagainya. Kau ajukan bimbinganmu, skripsimu kepada dosen pembimbingmu supaya di ACC. Dan tetap tidak di ACC-nya. Apa yang kau lakukan? Kau guna-gunai dia. Nah, itu kan cara pintasnya. Apa yang harus lakukan? Coba lagi, datangi lagi. Bu, bagaimana? Belum ada waktu. Kapan ada waktu, Bu? Nggak usah kau tanya-tanya. Besok tanya lagi. Bu, sampai dia bilang, lalap kau ganggu aku. Nggak aku ganggu, Bu. Tekin aja. Siapa itu nggak akan ganggu lagi. Jangan mau kita menyerah. Biar dia yang menyerah. Amin. Engkau anak-anak muda, laki-laki shalom. Kau bilang cinta sekali ditolak. Nggak apa-apa. Coba lagi. 2 kali ditolak. Nggak apa-apa. 3 kali. Nggak apa-apa. Selanjutnya nggak apa-apa. Terus coba. Kita katakan cinta nggak terima. Kita kirim GoFood. Nggak bisa GoFood. Shopee COD. Itu lebih bahaya lagi ya, bayar sendiri ya. Emosi dia gitu ya. Coba lagi. Udah mungkin 10 kali, 20 kali nih. Terus ditolak. Apa yang kita lakukan? Ngaca lah kau bolak-balik juga ditolak ya. Akhirnya juga kayak gitu juga. Tapi maksudnya jangan baru 1 kali langsung. Kayaknya memang tidak ada yang peduli sama aku. Bener lah, memang tidak ada yang peduli samamu. Ya, tapi kita harus berjuang. Mentalitas kita itu harus tahan banting. Jangan sedikit aja masalah langsung nggak bisa. Sedikit kerja ada tekanan. Kenapa pemimpin di perusahaan ini terus bolak-balik menekan aku? Kalau nggak mau kau ditekan, buka usahamu sendiri. Buka usaha sendiri pun pasti ada tekanan. Betul? Nah itu kan tertekan dia. Ya. Buka usaha sendiri pun pasti ada tekanan. Kau jual sesuatu orang bilang, kenapa ukurannya kecil? Harganya besar. Kau buat seperti ini, kenapa nggak ada manis-manisnya? Yang jual yang manis, agak jijik orang dengarnya. Semua ada tantangan dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak punya tantangan. Betul? Setiap pribadi kita punya tantangan. Oleh karena itu, ayo bangun sama-sama mentalitas kita. Supaya tantangan yang bagaimanapun beratnya, kita tetap keluar sebagai pemenang. Bukan kita berdoa supaya Tuhan jauhkan semua tantangan. Tidak. Tapi berdoalah supaya Tuhan berikan kekuatan ekstra. Supaya bagaimanapun beratnya tantangan, kita keluar sebagai pemenang. Yesus tidak mencoba untuk melarikan diri daripada salib itu. Bahkan ketika Simon Petrus berkata kepada Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia akan mengalami banyak penderitaan. Apa kata Petrus? Jangan kau sampaikan demikian. Kesannya baik. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus memuji Petrus? Tidak. Apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Enyahlah engkau, iblis, karena bukan yang dipikirkan Allah yang kau pikirkan. Kita akan mencari kenyamanan, tapi Yesus mencari salib dalam hidupnya. Jangan mudah, sikit-sikit kita mau cari jalan mudah dalam hidup kita. Tapi belajarlah dalam hidup kita. Bagaimanapun beratnya tantangan, kita harus hadapi. Karena kita tahu ada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Nah oleh karena itu saudara sekalian, apa bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Bahwasanya setiap pribadi kita perlu belajar dari isi Baal. Kita perlu belajar dari Eleazar. Dan kita perlu belajar dari Sama tentang bagaimana mereka orang-orang yang senantiasa ada bersama dengan Raja Daud. Pada waktu orang-orang lain mulai meninggalkan Raja Daud. Nah yang perlu kita belajar yang pertama, apa yang membuat mereka memiliki mentalitas tahan banting. Yang pertama, mereka belajar gigih. Sama-sama katakan belajar gigih. Sekali lagi 3, 2, ya. Nah jadi kalau kita lihat dari ayat 2 Samuel pasal 23 ayat 8-nya tadi, dijelaskan bahwasanya apa? Isabel ini mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Sesuatu yang sepertinya mustahil bisa dilakukan. Sehebat apapun seseorang untuk menghadapi 800 orang, bukan hal yang mudah. Jangankan 800 orang, misalnya kita adulah si Dandi ini melawan siapa nama anakku? Hah? Hasrat. Ini hasrat, ini nggak berhasrat lagi. Misalnya contoh. Misalnya lah Dandi, sebesar apapun dia, kalau menghadapi hasrat oke. 1 lawan 1. Ini berdua mereka. Kira-kira bisa? Masih bisa. Kalau menghadapi 3, oke lah gitu ya. Saya dulu waktu kuliah, waktu SMA, saya ikut bela diri. Bela dirinya itu taekwondo. Kalau kayak gini bentukku, aku dulu sampai sabuk biru. Nggak percaya kita bisa coba nanti ya. Oke. Waktu dulu kami nggak takut sparring dengan siapapun. Cuman satu yang kami takut. Kami nggak takut nengok dan 1 dan 2. Karena kan kalau dalam taekwondo itu sesudah sabuk hitam ada dan 1 dan 2 dan kukiwan dan sebagainya. Yang kami takuti cuma 1 dan kawan-kawan. Oh enggak cocok joknya ya bagus. Okay. Enggak nyambung ya, enggak pas. Oh haleluya. Tahu maksudnya ya, jadi kalau ada sabuk hitam, udah naik grade dia itu ngambil dan 1 namanya, berarti di atas sabuk hitam lagi. Ngerti ya? Oke. Ngerti ya?
Di atasnya itu dan 2, itu jadi pelatih nanti dia, jadi pelatih. Itu nggak takut kami mau sabu apapun dia nggak takut kami. Yang kami takutkan itu dan kawan-kawan. Kenapa? Kalau 1 lawan 1, masih kita ukur paling ya patah-patah sedikit lah. Tapi kalau dan kawan-kawan nggak patah, kembali kepada Bapa di sorga. Kan itu ya. Apalagi menghadapi 800 orang. Itu jangankan bentuk wajah kita, mungkin nggak tahu lagi bentuk wajah atau udah rempeyek itu nggak tahu bentuknya kalau 800 orang. Tapi kenapa Isabel ini bisa berani? Karena dia gigih. Kegigihan itu yang sangat perlu dimiliki oleh anak muda. Artinya gigih itu tidak mau putus asa dengan satu tantangan. Kadang kan banyak anak-anak muda sekarang, sedikit aja tantangan langsung bilang apa? Gak bisa, kayaknya ini it is not my passion. Kayaknya ini bukan passionku ini Pak. Kayaknya aku perlu yang lainnya. Coba lagi pekerjaan ini. Kayaknya ini bukan callingku. Jadi callingmu apa? Wanita panggilan. Nah itu kan di calling. Itu kan di calling kan? Kan di calling jadinya. Karena ini susah. Akhirnya tunggu callingan. Itu bukan itu maksudnya. Jadi gigih. Gigih itu dari satu tantangan kepada tantangan yang lain. Dihadapi. Saya belajar dalam hidup saya menyadari saya bukan orang yang pintar. Waktu dulu saya sekolah itu temanku itu bisa 2-3 kali dia menghafal langsung ingat. Aku udah sampai 10 kali ulang-ulangi. Lalap gak ku ingat. Tapi yang akhirnya menurutku secara pribadi. Yang membuat aku mungkin bisa mengejar sedikit ketinggalan dari teman-temanku. Saya gigih. Kalau gak bisa ini ku coba lagi besok. Gak bisa terus ku coba lagi. Pokoknya bagaimana supaya bisa. Walaupun mungkin orang lain lebih cepat gak jadi masalah bagiku. Yang penting aku harus kerjakan pelan-pelan aja. Ada orang memang cepat dia nangkap. Ada seperti kalian ini kan. Ada juga orang yang susah nangkap. Seperti kalian ini misalnya. Kan misalnya loh. Tapi gak jadi masalah itu. Yang perlu adalah gigih. Supaya satu tantangan yang ada kita hadapi lagi. Satu tantangan yang ada kita hadapi lagi. Karena dalam hidup ini saudara sekalian. Pasti seimbang. Ada jatah sukacita. Ada jatah penderitaan. Jadi habiskanlah jatah penderitaanmu. Mumpung kau kuat. Supaya nanti tinggal kau menikmati kebahagiaan itu. Haleluya. Oke gak nyambung juga sama kalian gak apa-apa. Aku lanjutkan ya. Bagus. Tuhan Yesus tolong hambamu ya. Gak apa-apa. Oke kita baca selanjutnya, next. Kita cepatkan aja ya. 3, 2 ya. Orang yang gigih apa? Memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan. Bahkan ketika tantangan itu adalah hal yang besar di hadapannya. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia gigih. Walaupun semua tentara-tentara pada waktu itu mundur, Daud tidak. Orang gigih itu saat semua orang mundur, dia maju. Ini yang penting. Jangan sampai saat semua orang mundur kita bilang, kau aja gak bisa, apalagi aku. Kalau kau bisa, ya ngapain aku? Akhirnya memang kita gak pernah ada dimanapun kita. Jangan sampai itu. Harusnya kalau gini, tempat yang paling tidak nyaman, disitulah akan muncul kualitas hidup kita. Pemimpin itu tempat gak nyaman. Tempat yang paling nyaman itu ya jemaat biasa. Gak ada tantangan. Gak pernah ngulik lagu, gak perlu dengar lagu, gak pernah dimarah-marahi pendeta, gak perlu datang cepat waktu, terlambat juga gak apa-apa. Itu kan aman dan tidak akan pernah bertumbuh iman kita. Ya, kalau mereka udah latihan, direpetin, di training lagi, diturunkan lagi. Siap itu udah naik, turun lagi. Itu kan gak mudah. Tapi itu akan sampai kepada satu fasenya. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak siap dalam fase perjalanan imannya. Dia berharap ketika selamat, akhirnya terus semuanya jalan di depannya mulus. Itulah kebodohan orang Kristen. Kalau kita ikut Tuhan dan kita ingin langsung jalan kita mulus terus, itu salah dalam ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu pikul salib, sangkal diri. Syarat ikut Yesus sudah jelas. Yesus berkata apa? Kalau mau ikut aku apa yang dilakukan? Pikul salib, sangkal diri. Artinya pikul salib ada beban yang harus kita bawa. Sangkal diri apa? Keinginan kita tidak kita lakukan. Tapi keinginan Yesus yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti isi Baal ini tadi. Isi Baal ini tadi, waktu dia berperang menghadapi 800 orang, itu apa keinginannya? Tidak. Itu murni adalah tugasnya sebagai pengawal pada waktu itu. Itu yang dia kerjakan. Itu yang dia lakukan dengan gigih. Sehingga kualitas hidupnya kita kenal sebagai orang yang gigih di dalam menghadapi peperangan. Di dalam menghadapi tantangan yang ada. Di slide berikutnya mari kita baca sama-sama. Dalam kehidupan rohani tantangan bisa melelahkan. Betul? Atau ada yang pernah di antara kita yang gak pernah sama sekali lelah dalam mengikut Tuhan? Wah itu luar biasa. Kalau ada, bagus banget. Saya pun pernah lelah dalam mengikut Tuhan.
Kenapa? Karena saya berpikir saya udah ikut Tuhan, kok sama aja dengan orang yang tidak ikut Tuhan? Orang yang tidak ikut Tuhan kayaknya hidupnya lebih nyaman. Orang yang tidak ikut Tuhan kayaknya selalu diberkati. Aku sepertinya senantiasa ikut Tuhan, kok sepertinya berkat itu kok jauh daripada aku. Ini kan bisa menjadi sebuah hal yang melelahkan. Ada orang-orang yang bolak-balik nyuri, nggak ketahuan. Engkau masih berencana nyuri, langsung ketahuan. Ada gitu ya. Ada teman kita selama kuliah, selama ujian, ngopet terus. Dan tidak pernah ketahuan. Kita masih mencoba, langsung dosen bilang, kenapa kau? Hah, masih merencana bu. Belum kau buka, masih rencana. Kita lihat orang lain, udah sampai semua berhasil. Nggak terjadi apa-apa. Di kampungku dulu ada namanya istilahnya ninja. You know ninja? Ninting janjangan. Tukang curi sawit di kebun. Itu bukan hanya nyuri. Sampai mobilnya pun masuk ke kebun itu ngambil sawit. Dan tidak ketangkap-ketangkap. Ada temanku masih mencoba, masih nyebrang dari sungai, langsung ketangkap. Dia bilang belum lagi orang udah puas menikmati hasil ninjanya, dia belum lagi jadi ninja, langsung warrior. Gitu ya. Oh, haleluya lah, entah kemana-mana lah khotbah ini Tuhan Yesus ya. Jadi dalam kehidupan rohani tantangan bisa melelahkan, tapi orang yang gigih, dengar, orang yang gigih cirinya tidak berhenti hanya karena sulit, dia berhenti kalau sudah selesai. Bukan sulit langsung berhenti, tidak. Tapi dia berhenti karena tugas itu sudah selesai dikerjakannya. Ia terus berjalan dalam kekuatan Tuhan. Dan dengar, kemenangannya menjadi kesaksian bagi pihak lain. Wajar kita pernah lelah. Tapi jangan berhenti kalau belum selesai. Amin. Pada waktu kapan kita berhenti nanti? Waktu Yesus berkata kepada kita, sabaslah wahai engkau hambaku yang baik dan setia. Saat itu baru kita boleh berhenti. Pada waktu kapan kita berhenti? Waktu kita sudah dapat gelar rest in peace. Baru berhenti. Sebelum kita dapat titel itu, terus gigih dalam ikut Tuhan. Amin. Bilang kiri kanannya, sebelum rib, lanjut terus. Haleluya. Mana tahu masih rap, belum rib. Ya gak apa-apa. Balik-balik dulu kan. Ternyata masih rap, belum ending. Maju aja terus, walaupun tantangan berat, walaupun banyak masalah, walaupun 800 ada orang yang akan mencoba untuk menaklukkan kita. Sama seperti isi Baal tadi, ada 800 orang yang mencoba untuk menaklukkan dia. Tapi dia gigih menghadapinya. Mungkin yang 800 itu pun udah kasihan berperang sama dia. Gak berhenti-berhentilah kau kawan ya. Mungkin yang 800 nengoknya aja udah capek. Pernah gak kita lihat hidup teman kita capek, kita melihat bagaimana dia bergumulnya dalam hidup. Tapi dia tetap berkata, aku kuat bersama dengan Tuhan. Kita yang menengoknya aja capek. Saking banyaknya masalahnya. Contoh, nengok cerita Ayub, capek enggak? Kita tengok si Ayub ini. Udahlah semua hartanya habis. Semua anak-anaknya mati. Dia sakit penyakit, istrinya menghina dia. Kan capek kan hidup kawan ini. Datang lagi 3 kawannya, bukan mendukung dia, bukan menghibur dia, malah pasti ada dosamu, maka Tuhan menghukum. Udah dalam penderitaan. Jangankan mengalami. Dengar kisah Ayub aja, udah capek kita. Sama aku melihat kau dengar khotbah ini. Udah capek aku dengar kau. Dari tadi aku sampaikan gak ada respon. Capek aku ya. Tapi karena belum selesai. Jam 3:30. Kulanjutkan. Haleluya. Oh, tepuk tangan kebodohanku itu kayaknya ya. Oh Tuhan Yesus ya. Tak kenapa lah kayak gini jemaat yang diberikan Tuhan ke GB Pelita ini ya. Jadi maksudnya apa? Ayo belajar terus, gigih terus. Jangan mau berhenti. Sebelum selesai. Kalau orang bilang, kenapa kau terus ikut Tuhan? Kenapa gak berhenti aja ikut Tuhan dengan semua penderitaanmu? Karena aku belum kembali kepada Tuhanku. Aku akan berhenti mengikut Tuhan di bumi ini. Kalau aku nanti udah kembali kepada Tuhanku. Dan aku akan tetap mengikut dia di sorga yang baka. Itu makanya menjadi orang percaya itu butuh sebuah komitmen yang kuat. Ayo belajar sama-sama anak-anak muda. Jangan mudah menyerah. Gigih dalam ikut Tuhan. Bilang kiri kanannya sekali lagi. Gigih dalam ikut Tuhan. Gigi bukan gigi mau kau tunjukkan. Gigi. Gigi. Oh haleluya. Oke, yang kedua. Kita lanjutkan saja karena udah jam 3 ya. Belajar tunduk dan taat. Eliezer tidak meninggalkan Daud ketika yang lain mungkin telah melarikan diri. Ia memilih taat dan setia. Berdiri bersama pemimpinnya dalam menghadapi musuh. Dia taat. Dia melakukan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Daud. Dia tidak lari. Dia dengar-dengaran akan suara daripada rajanya. Dia senantiasa bersama dengan rajanya. Makanya dikatakan kalau kita lihat tadi. Saudara sekalian di slide berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Eliezer. Ia bangkit dan memukul orang Filistin sampai tangannya lelah. Dan menjadi kaku karena memegang pedang. Jadi Eliezer tidak hanya hadir. Tetapi aktif bertindak. Bahkan
sampai kelelahan. Tidak pernah ada orang berperang nyaman. Enggak pernah. Sampai lelah. Sampai benar-benar sepertinya tidak ada energi lagi. Kenapa itu harus dialaminya? Karena Tuhan yang memanggil orang-orang biasa supaya orang-orang biasa itu sadar dia lelah dan dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Kadang Tuhan paksa kita untuk sadar kita punya kekurangan supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi masalah-masalah hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kalau di slide berikutnya dikatakan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang paling kuat, tapi yang paling tunduk, yang paling taat, dan di dalam ketaatan daripada Eliezer, kuasanya dinyatakan bagi Eliezer. Jadi waktu kita taat, saudara sekalian, kita sedang mau menyatakan Tuhan, bukan kekuatanku yang berkarya ini, tapi anugerahmu yang turun atas hidupku. Itu orang taat. Contoh, mengampuni orang yang menyakiti kita, mudah? Bisa dengan kekuatan kita? Enggak bisa. Lelah kita, kenapa udah kita ampuni satu kali, dibuatnya 2 kali. 2 kali kita ampuni, 4 kali. Berkali-kali dia sakiti kita. Kadang kita untuk mau mengampuni aja kita udah lelah, udah capek aku. Ada begitu banyak orang berkata apa, capek. Kuberikan pun pengampunan, kumat lagi nih kawan ini. Udah lelah kadang kita menjalani hidup demikian. Dalam persahabatan kita. Dalam utang piutang udah bolak-balik kita minta, udah balik kita minta. Sampai lebih banyak pulsa kita nelpon dia daripada utang yang dipinjam sama kita. Karena ada kayak gitu ya. Yang dipinjam gaknya banyak. Lebih banyak biaya pengeluaran kita nelpon-nelpon supaya dia bayar utangnya. Akhirnya kita sadar 2 kali rugi kita. Uang gak balik, pulsa habis, waktu pun habis. Kadang-kadang lelah ya. Kalian kayaknya udah lelah nengok aku ya. Okay. Tapi Tuhan tidak mencari orang yang paling kuat. Tapi Tuhan mencari orang yang taat. Mungkin kekuatan kita tidak seberapa. Mungkin pengalaman kita tidak seberapa. Siapa sih Daud? Kenapa Tuhan pakai Daud untuk bisa membebaskan orang Israel dari orang Filistin? Apakah Daud orang yang tentara yang punya pengalaman luar biasa? Tidak. Kakak-kakak Daud yang punya pengalaman yang hebat. Kakak-kakaknya yang ikut berperang bersama dengan Raja Saul. Dan harusnya Saul yang harus berhadapan dengan Goliat pada waktu itu. Apa sih yang dikerjakan oleh daripada Daud? Enggak banyak hal yang dikerjakan. Dia hanya mengerjakan apa? Mengembalakan kambing domba. Itu yang dikerjakan, tiba-tiba berhadapan dengan Goliat. Tapi karena dia taat. Dia mau dengar akan suara Tuhan. Makanya apa? Dalam Pemazmur Daud berkata apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan karena dia kuatnya. Tapi karena dia tahu ada Tuhan yang bersama dengan dia. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan kalian di tempat ini? Saat kita gak sanggup, ada hal yang perlu kita lakukan. Taat. Amin. Waktu engkau tidak bisa lagi menghadapi tantangan di depanmu. Cara yang harus lakukan apa? Taat. Apa kata Tuhan? Kadang Tuhan katakan apa? Lepaskan. Kadang Tuhan berkata apa? Ikhlaskan. Kita bilang gak bisa Tuhan. Tuhan itu seorang masterpiece yang sangat luar biasa. Dia mendesain yang kadang bahkan kita belum pikirkan segala sesuatunya. Makanya ada sebuah firman Tuhan berkata apa? Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi dia. Mungkin kita rasa ini udah bagianku Tuhan, ini udah menjadi hakku. Tapi Tuhan bilang lepaskan. Kenapa harus lepaskan? Kita harus belajar taat. Engkau mungkin merasa ini suamiku, nanti ini calon suamiku. Teman baikmu rupanya yang menikung dia. Pesanku apa? Lepaskan. Jangan kau gaskan. Shalom. Bagaimana sih kuatnya usahamu untuk menggenggam seseorang supaya dia tidak lari daripadamu? Engkau bisa memegang raganya, tapi engkau tidak bisa memegang jiwanya. Orang udah mau serius, kalian buat. Jarang-jarang aku serius, kalian tambah-tambahin lagi kan. Jadi batal aku seriusnya. Enggak nyebut susah, aku serius, kalian pancing-pancing pula kan. Kan terpancing aku. Maksudnya seperti itu tadi lah. Apa sih usaha kita bisa memegang sesuatu? Kalau Tuhan berkata bukan milik kita, lepaskan. Karena ada sebuah ilustrasi. Sering sekali dengan apa yang kita pegang yang menjebak kita. Ada satu ilustrasi dikatakan di satu kampung itu ada begitu banyak hewan-hewan di sana, salah satunya adalah monyet yang banyak mengganggu. Jadi untuk menangkap monyet ini semua cara sudah diusahakan. Akhirnya berpikir para petani di sana dibuatlah satu gentong, tapi di dalamnya itu dikasih pisang. Jadi gentong-gentong ini dikasih pisang. Dan gentong itu kan biasanya kan lubangnya kecil, di dalamnya agak lebih luas. Jadi masuklah monyet ini, lihatnya. Nggak usah kayak gitu kalian kisahkan akan melihat monyet ya depan ini ya. Santai aja menengoknya ya. Aku yang tertuduh jadinya ya. Jadi lihat monyet inilah, diambilnya lah pisang ini. Masukkannya, dipegangnya. Dan tiba-tiba datanglah para petani dan sebagainya. Dia ingin
tetap membawa sesuatu ini. Dan dia tidak mau melepaskannya. Monyet yang lain bilang apa? Lepaskan. Mungkin mereka sesama best friend. Lepaskan. Tapi dia bilang, ini punya aku ini. Ini makananku. Ini harus kumiliki. Karena dia berjuang untuk tidak mau melepaskan apa yang harusnya dia lepaskan. Akhirnya dia pun ditangkap oleh penduduk sekitar itu. Maksudnya apa? Kadang ada sesuatu dalam hidup kita. Tuhan bilang lepaskan. Engkau udah terlalu lama sakit hati. Lepaskan itu. Tapi kau bilang gak bisa. Ini menjadi energiku menghadapi hari-hari ke depan. Supaya kubuktikan nanti. Supaya tahu dia siapa aku sebenarnya. Dan puji Tuhan sampai sekarang gak jadi apa-apa. Kan begitu banyak kita kan. Banyak yang kita buat kebencian, rasa sakit hati yang menjadi motor menggerakkan kehidupan kita. Itu salah. Harusnya apa yang menggerakkan kehidupan kita? Kasih. Supaya apa? Kalau kebencian yang kita buat, waktu kita berhasil, kita akan merendahkan orang yang pernah menghina kita. Kalau kita gagal, kita akan kecewa kepada Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kasih yang kita buat, waktu kita berhasil kita tidak merendahkan orang lain. Dan kita ingin mendukung orang lain. Dan waktu kita gagal pun, kita tidak menyalahkan Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Nah oleh karena itu ayo ambil waktu kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Nah yang ketiga dan yang terakhir kita perlu juga belajar dari pribadi yang namanya Sama. Yaitu apa dalam kitab 2 Samuel pasal yang 23 ayat 11-12 tadi. Sama itu ditugaskan untuk menjaga ladang bukan sebuah medan peperangan. Mungkin ladang itu adalah bukan hal yang megah, hal yang biasa. Tapi mungkin ladang itu bisa untuk menjadi suplai untuk makanan para prajurit pada waktu itu. Sebenarnya kan bisa aja ditinggalkan oleh Sama. Ngapain aku harus jaga ladang yang seperti ini. Tapi dia setia. Nah kesetiaan ini tidaklah hal yang mudah. Diuji pada waktu apa? Di tempat yang paling tidak nyaman dalam hidup kita. Sama seperti Daud. Daud setia dalam perkara kecil. Apa setia perkara kecil bagi Daud? Dia hanya menggembalakan berapa ekor kambing domba? Shalom. Berapa kambing domba yang digembalakan oleh Daud? 2 atau 3. Sampai penulis Alkitab pun bingung. 2 atau 3. Kalau tadi 200 kan jelas kan? 300 ini. Apa kata kakaknya daripada Daud, abang dia daripada Daud? Gembalakanlah kambing dombamu yang 2-3 ekor itu. Karena abangnya pun gak tahu berapa sebenarnya kambing domba Daud. Tapi luar biasanya ketika dia mau berperang, apa kata Daud? Aku terbiasa menjaga kambing dombaku. Kalau ada singa yang menghadapi kambing dombaku, ku ambil kambing dombaku dari mulut singa itu, ku tarik janggutnya. Bayangkan, demi 2-3 ekor kambing, dia siap berhadapan dengan singa. Ku tanyalah dulu kalian. Kalau kalian sedang on kambing, tahu kambing? Tahu kambing ya? Nah itu dia, oke ya. Terima kasih ya buat jokesnya yang tepat waktunya ya. Kalian punya kambing 2. Datang singa, mau makannya. Apa yang kalian buat? Kasih ya, makanlah. Daripada aku yang mau makan, makan aja gitu. Kalau perlu ku tambahin 1 lagi pun, kambing tetangga pun gak apa-apa. Yang penting jangan aku. Tapi Daud beda. 2-3 ekor pun dikasih, singa datang, singa pun dihadapinya. Beruang datang, beruang pun dihadapinya. 2-3 ekor. Berarti kan ngeri banget ini tanggung jawabnya, kesetiaannya menjaga 2-3 ekor ini. Kita belum tentu. Jangankan 2-3 ekor, mungkin 100 ekor pun kita punya kambing domba. Datang singa, kita jaga kambing itu. Kita bilang, kau makanilah itu. Yang masih bisa gue beli daripada aku nanti. Siapa lagi nanti yang memiliki aku? Wih. Padahal memang tidak ada yang mau memilikimu, kan gitu ya. Tapi kita gak akan mau sesetia itu seperti Daud. Makanya Daud pun dikelilingi orang-orang yang setia. Saat semua orang meninggalkan Daud, ada orang-orang yang tetap bersama dengan dia. Bahkan tadi kalau kita membaca firman Tuhan, ini satu ayat yang kadang membuat saya merasa lucu, tapi juga itu realita hidup. Yang kadang sedih juga melihatnya. Coba kita lihat di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, coba kita lihat. Tetapi ia bangkit membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. Ini tadi tentang Eliazar. Dan tinggal melekat pada tangannya. Tuhan memberikan pada hari itu apa? Kemenangan yang besar. Terus kita baca. Dari kata titik ini, mulai dari kata rakyat. 3, 2, ya. Gimana perasaan kalian kalau kalianlah Eliazar itu? Dia udah mau mati sampai lelah berperang. Udah menang, apa yang lakukan rakyat? Datang. Mengucapkan selamat? Enggak. Ngasih apresiasi? Enggak. Yang dilakukan apa? Untuk ngambil barang-barang yang udah itu tadi. Nah itu. Bukankah hidup ini kayak gitu? Kita udah mau mati-matian berjuang dalam iman kita. Orang datang hanya ngajak makan. Dan kita yang bayari lagi. Pernah kejadian kayak gitu, kita udah mau mati menghadapi peperangan iman kita.
Jumpa sama teman, bukan di supportnya. Pas kita dilihat udah berhasil menghadapi tantangan, berjuang kita. Orang bilang gimana? Bisa lah ini. Makan-makan. Kita udah mau mati dalam peperangan iman kita tadi. Udah mau berjuang kita mulai dari bimbingan belajar, bimbingan ini untuk dapat yang kita harapkan. Waktu kita mau coba itu teman kita bilang, gak tahu dirinya kau coba-coba polisi TNI. Udah tahunya kau susah, miskin, kau coba-coba. Tinggimu pun pas-pasannya, cuma 167. Itu pun udah ditambah dengan berapa heightmu tingginya lagi. Tapi kau berjuang mati-matian, orang tidak melihat perjuanganmu. Berhasil kau? Semua ngaku kawan itu, ngaku kawan semua. Ini, netizen ini. Netizen datang mengikuti dia hanya untuk merampas. Itu realita hidup. Makanya kadang keberhasilan hidup kita belum tentu orang mengapresiasinya. Hanya orang cari untung atas kehidupan kita. Tapi itu terus dilakukan Eliezer. Dia tetap taat akan Tuhan. Dan yang tadi sama setia dalam hidupnya. Ayo menjadi anak-anak muda yang setia. Maukah kita berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan itu tidak mudah. Nah, sebagai ayat yang terakhir dan sebagai ayat yang penutup bagi kita semua. Kalau itu tadi hal-hal secara kekerajaan yang bagaimana orang-orang itu setia, kita harus ambil makna rohaninya dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat ke-17. 2 Samuel pasal 23 ayat 17, kita baca sama-sama 3, 2 ya. Katanya, jauhlah daripada aku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nanti kalian baca secara lengkapnya, ini adalah pengakuan daripada Raja Daud. Sesudah apa? Sesudah 3 pahlawannya ini tadi, yaitu Eliezer. Yaitu juga di sini dikatakan tadi ada Sama. Dan juga dari isi Baal tadi. Satu kali Daud punya kerinduan, entahkah ini Daud ini mungkin mencobai tapi kemungkinan bukan. Dia pingin sekali minum dari sebuah perigi dari seperti sebuah sungai yang kecil di daerah Filistin. Padahal mereka bertentangan bermusuhan dengan orang Filistin. Ketika 3 triwira ini mendengar keinginan daripada Raja Daud. Mereka tidak berbantah-bantah sesama mereka. Mereka 3-3-nya pergi untuk mengambil air itu. Apa perjuangan mereka untuk mengambil air itu? Kalau mereka ketahuan oleh tentara Filistin, mereka yang akan mati. Jadi bukan masalah berperang ini tadi yang paling luar biasa di hadapan Daud. Tapi bagaimana triwiranya hanya mendengar keinginan Daud. Mereka mati-matian mengusahakannya supaya apa keinginan Daud tercapai. Mereka mengabaikan keinginan mereka pribadi lepas pribadi. Apa makna rohaninya yang bisa kita ambil? Kalau bagi triwira ini Daud adalah rajanya. Bagi kita, siapakah raja kita? Tuhan Yesus. Apa sih keinginan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tidak sekedar keinginan, tapi menjadi sebuah perintah bagi kita. Pertanyaannya, maukah kita berangkat memberitakan Injil? Walaupun mungkin mengorbankan hidup kita. Mengorbankan nyawa kita. Mengorbankan semua keinginan kita, masa depan kita untuk pergi memberitakan Injil. Tapi triwira ini tadi, kenapa mereka dikenal? Karena mereka mengabaikan keinginan mereka pribadi demi terlaksananya keinginan sang raja. Kita juga beri demikian. Kenapa kita bangun mentalitas yang tahan banting? Supaya waktu tugas itu diberikan Tuhan bagi kita. Kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak harus semuanya kita menjadi pendeta. Enggak semuanya harus kita menjadi guru Injil dan lain sebagainya. Tapi semuanya kita harus menjadi orang yang mengabarkan kabar keselamatan. Karena itulah kerinduan Tuhan Yesus. Sehingga itu menjadi kerinduan kita. Sehingga bagaimanapun tantangan beratnya nanti, kita akan menghadapinya. Kadang, maaf ini, kadang kita nangis hanya masalah cita-cita kita yang belum terjadi. Betul? Harapan kita yang tidak terjadi. Rendah sekali tangisan kita. Harusnya satu tangisan kita. Kalau kita belum bisa melakukan keinginan Yesus dalam hidup kita. Kalau hanya masalah supaya keinginan kita tercapai. Engkau dapat gelar S1, S2, bagus itu, bagus. Tapi bukan itu yang paling esensi dalam hidup. Triwira ini tadi, dia mengabaikan dirinya sendiri. Dia siap mati bagi rajanya. Bagaimana dengan kita? Kenapa kita perlu membangun mentalitas tahan banting? Supaya tantangan ke depan nanti kita rindu. Walaupun sampai darah penghabisan. Kita mau berkata, meskipun ada 1000 tangan manusia yang menjatuhkan. Tapi ada satu tangan Tuhan
yang memegang kita. Kita tidak akan pernah menyerah bagaimanapun beratnya tantangan. Walaupun mungkin banyak nanti gereja akan ditutup oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin banyak gereja yang nanti akan dihalangi. Bahkan mungkin nanti ada waktunya. Mana tahu nanti ada di GBI Pelita ini orang akan menyuruh nutup GBI Pelita. Kira-kira, maukah kita bersama-sama berkata, kami sama-sama jemaat GBI Pelita. Atau yang lain bilang, maaf, kami pun simpatisannya situ. Sekedar ibadahnya kami selama ini. Kalau mau Bapak tutup, tutuplah. Yang penting Bapak jangan ganggu aku. Tapi Daud, syukur dia punya 3 orang yang luar biasa. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Amsal pasal 20 ayat ke-6. Sebagai ayat yang terakhir. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang berkata kita kan baik sebagai orang Kristen. Tapi yang setia sampai akhir nanti, siapakah menemukannya? Dan saya berdoa, biar anak-anak muda di tempat ini, sampai akhir hidup kita, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan kita tidak akan pernah menyerah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Allah menolong kita, memampukan kita memiliki mentalitas yang tahan banting dalam kehidupan kita.